Tell me, Michael, do you believe in sin? Yes, I just don't believe the devil makes us do. This was taken at an exorcism in Turin. This man's jaw spontaneously dislocated while being read the Lord. Buongiorno. I'm still not convinced. She's choking. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Bang Ber. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas dan menganalisis film horor pengusiran setan yang berjudul The Ride. Film arahan sutradara Swedia, Mikael Håfström ini naskahnya diadaptasi berdasarkan buku yang berjudul The Making of a Modern Exorcist, karya Matt Baglio, yang diterbitkan pada tahun 2009. Kisah yang ada dalam buku ini sendiri berdasarkan kisah nyata, sehingga secara tidak langsung, The Ride dapat dikatakan sebagai sebuah film yang berdasarkan kisah nyata. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini dan belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe terlebih dahulu. Karena kita akan membahas tentang kepercayaan masyarakat umum di Indonesia tentang hal-hal klinik. Sedikit disclaimer, video ini dibuat tidak bermaksud untuk mencemarkan atau melecehkan pihak dan kebudayaan manapun. Semua pembahasan yang ada di video ini dibuat menurut sudut pandang si pembuat video. Film The Ride menceritakan tentang sosok pastor bernama Michael yang meragukan akan keimanan miliknya sendiri. Suatu hari, Michael yang kecewa dengan ayahnya, yang adalah seorang pemilik rumah jenazah, memutuskan untuk masuk ke sekolah seminari dan mengucapkan kaul atau nazar pertamanya setelah selesai, sehingga dia bisa bebas untuk mendapatkan gelar sarjananya. 4 tahun berlalu dan Michael sedang ditabiskan menjadi seorang diakon baru di seminari. Namun tak lama setelah pentabisannya, ia menulis surat pengunduran dirinya kepada pastor seniornya, yaitu Pastor Matteo, dengan mengutip kekurangan dasar iman dalam dirinya sendiri. Setelah mengetahui tujuan Michael yang hendak mengundurkan diri, Pastor Matteo lantas mengejar Michael dengan niat ingin berbicara dengan Michael atas keputusannya tersebut. Namun saat Pastor Matteo berlari mengejar Michael, ia tidak sengaja tersandung dan menyebabkan seorang wanita yang mengendarai sepeda harus berbelok ke jalan raya dan tertabrak mobil yang sedang melaju. Michael yang melihat kejadian itu pun langsung bergegas menghampiri wanita yang sedang sekarat itu. Sebelum wanita itu meregang nyawa, ia meminta kepada Michael untuk memberkatinya dan membebaskannya dari segala dosa-dosanya. Karena melihat pakaian yang dikenakan oleh Michael, ia percaya kalau Michael adalah seorang imam karena pakaian yang dikenakannya itu. Tidak tega menolaknya, Michael pun langsung melakukan sakramen tobat untuk membebaskan dosa-dosa gadis tersebut sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat bagaimana Michael menangani situasi dengan tenang, Pastor Matteo mengatakan kepadanya kalau dia dipanggil untuk menjadi seorang imam. Meskipun Michael sendiri masih ragu akan panggilannya itu, ia kemudian mendekati Michael dengan mengundangnya berpergian ke Roma untuk menghadiri sebuah kelas pengajaran baru di Vatikan untuk ritual pengusiran setan bagi para imam. Meskipun awalnya menolak, akhirnya ia menerima tawaran tersebut setelah diberitahu oleh Pastor Matteo kalau dia berhutang $100.000 untuk pendidikannya di seminari selama ini jika ia tetap bersikeras mengundurkan diri. Scene pun berpindah di sebuah ruang kelas di Vatikan, yang dimana di situ sudah ada Michael beserta beberapa orang yang sedang mendengarkan sebuah penjelasan dari seorang pastor yang bernama Pastor Xavier. Di dalam kelas ini, Pastor Xavier membawakan materi tentang demonologi dan eksorsisme, atau sifat pekerjaan dan cara iblis saat melakukan penyesatannya. Michael yang tidak setuju dengan materi yang dibawakan oleh Pastor Xavier, ia langsung menyampaikan argumennya kepada Pastor Xavier. Menurut Michael, semua materi yang disampaikan oleh Pastor Xavier dapat dijelaskan secara logis dan bisa dibuktikan dengan cara medis. For example, paranoid schizophrenics are not aware that they're deluded. Neither are the possessed while they're being possessed, are they? Admittedly, it's very easy to confuse psychotic illness with possession. But people who are possessed have periods of lucidity, that's my point. So do schizophrenics.
Menyadari Michael yang skeptis dan sangat tentatif terhadap keimanannya, Pastor Xavier kemudian meminta Michael untuk menemui teman lamanya, yaitu Pastor Lucas, yang adalah seorang pastor eksorsis yang memiliki titel Serikat Jesus dan sangat terkenal di kalangan masyarakat Wales. Michael pun menerima dan menyetujui tawaran dari Pastor Xavier dan langsung meninggalkan kelas tersebut. Saat setelah ia keluar dari kelasnya, ia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Angelina yang juga mengambil kursus tentang eksorsisme. Dia memberitahu jati dirinya kepada Michael bahwa dia adalah seorang wartawan yang meliput kursus tersebut untuk artikelnya. Setelah lama berbincang dengan Angelina, Michael pun mengajak Angelina untuk menemui Pastor Lucas di kediamannya. Saat setelah sampai dan bertemu dengan Pastor Lucas di kediamannya, mereka diajak oleh sang pastor untuk menangani seorang pasien yang telah dirasuki oleh roh jahat. Saat menyetujui ajakan dari Pastor Lucas, Michael dikejutkan oleh seorang gadis yang berusia 16 tahun yang bernama Rosaria yang sedang hamil. Dan yang ternyata itu adalah pasien yang dimaksud oleh Pastor Lucas. Tak lama setelah itu, Pastor Lucas pun mengeluarkan aksinya yang unik untuk mengusir roh jahat tersebut. Setelah itu terungkap bahwa dia hamil melalui hubungan yang inses dengan ayahnya. Akan tetapi Michael tetap skeptis dan tidak percaya, bahkan setelah dia menyaksikan beberapa peristiwa supranatural di hadapannya itu. Seperti saat Rosaria batuk dengan memuntahkan 3 paku yang panjang, dan tiba-tiba dia juga fasih dalam berbahasa Inggris. Nearest go to direct with defense of their son. Name of Jesus Christ, name yourself. Cast you out. Name of the Virgin who lives in us, reigns in us, supreme. Legion, we cast you out. Karena masih merasa tidak puas, Michael pun kemudian berbicara dengan Angelina, di mana Angelina memintanya untuk menyampaikan informasi yang Michael lihat saat bersama Pastor Lucas kepadanya. Karena dia sudah berusaha untuk mewawancarainya berkali-kali, namun selalu ditolak. Singkat cerita, kondisi Rosaria yang semakin lama semakin memburuk, yang membuat Pastor Lucas dan Michael harus membawanya ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Namun meskipun di rumah sakit, Pastor Lucas tetap melakukan pengusiran setan kepada Rosaria, sementara Michael mengamati. Namun tak lama setelah itu, Michael kemudian meninggalkan rumah sakit, namun Pastor Lucas masih tinggal di sana untuk semalam. Saat malam makin larut, Rosaria mengalami pendarahan yang mengakibatkan dirinya beserta bayinya harus meninggal. Pastor Lucas yang melihat kejadian tersebut langsung menjadi pesimis. Pastor Lucas merasa ia telah gagal untuk menolong Rosaria, sehingga membuat Pastor Lucas tenggelam dalam kesedihan dan selalu menyalahkan dirinya sendiri. It's finished. Dan tak butuh waktu lama sampai berita tentang kematian Rosaria ini sampai di telinga Michael. Setelah Michael mengetahui hal ini, dia memutuskan untuk membicarakan dengan Angelina. Setelah kematian Rosaria, Pastor Lucas mulai bertingkah aneh, menunjukkan tanda-tanda kalau dia telah dirasuki oleh setan. Michael dan Angelina kemudian menemukan Pastor Lucas duduk di luar rumahnya dengan badan yang basah kuyup karena hujan-hujanan. Pastor Lucas yang menyadari kehadiran Michael dan Angelina mengajak mereka masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh Michael untuk mengurung dan mengikatnya di dalam rumah agar tidak menimbulkan kekacauan. Michael yang mendengar hal tersebut lantas mengatakan bahwa ia perlu menemui Pastor Xavier untuk melakukan eksorsisme kepada Pastor Lucas. Angelina dan Michael berusaha untuk menghubungi dan mencari Pastor Xavier. Namun mereka gagal karena Pastor Xavier sedang berpergian bersama dengan keluarganya selama 3 hari. Tak punya pilihan lain, akhirnya Michael memutuskan untuk melakukan eksorsisnya sendiri bersama Angelina, meskipun ia masih meragukan keimanannya sendiri. Singkat cerita, mereka merasa kewalahan menghadapi iblis yang merasuki tubuh Pastor Lucas, di mana ia harus berkali-kali terlempar ke tembok karena iblis tersebut. Dan dia bahkan beberapa kali dipermainkan oleh iblis tersebut dengan mengingatkan Michael atas masa lalunya. Hal ini wajar saja karena Michael telah kehilangan imannya sejak lama, dan hal itulah yang membuat iblis tersebut terus-menerus mempermainkan Michael.
Christ, that you snatch from this hokey, hokey, that you pocus, snatch from this demon. Hey, Daddy's calling from there. Setelah dipermainkan dan dihempaskan berkali-kali oleh iblis yang merasuki Pastor Lukas, Michael akhirnya mendapatkan kembali imannya yang hilang dan mampu memaksa iblis tersebut untuk mengungkapkan namanya, yang adalah Baal. Michael akhirnya melengkapi eksorsisnya dengan menemukan kembali imannya, dan iblis tersebut pun akhirnya keluar dari tubuh Pastor Lukas. Beberapa waktu pun berlalu, Michael meninggalkan Roma dan kembali ke Amerika Serikat untuk melanjutkan kehidupannya. Adegan akhir film ini menunjukkan Michael yang sekarang sudah menjadi Pastor Michael Kovac memasuki ruang pengakuan dan mulai mendengarkan pengakuan seorang gadis dan mengungkapkan bahwa ia telah menemukan panggilannya sebagai imam dan tidak jadi mengundurkan diri. Melalui film ini, sutradara Hafstrom berusaha menawarkan sebuah perjalanan spiritual menegangkan yang mengungkapkan bahwa ternyata iblis sendiri dapat menembus salah satu tempat paling suci di muka bumi sekalipun. Perlu diketahui, saat menulis The Making of a Modern Exorcist, Matt Baglio melakukan penelitian terkait dunia eksorsisme terlebih dahulu. Bahkan ia berpartisipasi dalam seminar yang dihelat oleh Vatikan. Buku ini mengisahkan tentang Bapak Gary Thomas yang adalah imam di California yang ditugaskan uskup setempat untuk menjadi pengusir setan. Padahal ia sendiri tidak mempercayai akan hal-hal terkait dunia mistik. Namun di luar itu, pasti akan muncul pertanyaan saat menonton film ini. Kok bisa iblis menerobos tempat suci di muka bumi sekalipun? Bagaimana caranya? Imam yang seharusnya adalah orang suci, kok masih bisa kerasukan roh jahat? Namun agar lebih jelas, kita akan membahas terlebih dahulu dari bagaimana iblis bisa merasuki manusia dan bagaimana aktivitas dari iblis ini. Mari kita masuk ke segmen berikutnya. Terkait pertanyaan, bagaimana bisa iblis merasuk ke dalam diri manusia, bahkan seorang imam sekalipun? Menurut demonologi dan eksorsisme, ada 4 pintu masuk untuk iblis dalam diri manusia, yang dimana jika salah satu dari keempat pintu itu terbuka, bisa berdampak buruk bagi jiwa manusia. Sehingga tidak heran manusia bisa dirasuki oleh si jahat karena terbukanya pintu masuk itu. Pintu masuk itu antara lain dosa. Dosa sangat bisa menjadi pintu masuk yang lebar untuk iblis, apalagi dosa itu terkait dengan dosa besar yang ada dalam 10 perintah Allah. Seperti menyembah berhala, membunuh, mencuri, dan berzina. Yang kedua, okultisme. Kita tahu sendiri, kalau di seluruh penjuru dunia, khususnya di Indonesia sendiri, masih banyak sekali orang yang melakukan praktik-praktik okultisme ini, terutama praktik perdukunan, tahayul, kartu tarot, dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui, melakukan praktik ini sama halnya kita dengan sengaja mengundang si iblis masuk ke dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita sampai memberikan tumbal darah. Dan ternyata mempercayai astrologi atau zodiak juga merupakan salah satu praktik okultisme. Jadi berhati-hatilah. Luka batin. Selain kedua hal di atas, ternyata luka batin juga berpotensi untuk menjadi pintu masuk setan jika luka batin itu dibiarkan sampai berlarut-larut. Contoh dari luka batin ini adalah rasa sedih yang sangat mendalam karena pengkhianatan atau kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai misalnya. Entah ditinggalkan pergi atau ditinggalkan karena kematian. Sehingga membuat kita membenci diri sendiri, mengutuk diri sendiri, menyalahkan keadaan dan diri sendiri hingga menjadi depresi. Dan karena inilah yang membuat Pastor Lukas dalam film dapat dirasuki oleh si jahat. Ia terus-menerus menyalahkan dirinya dan meragukan imannya sendiri. Karena ia merasa gagal saat menolong Rosaria yang dirasuki oleh iblis, sehingga membuat Rosaria harus meregang nyawanya sendiri. Keempat, kutukan. Kutukan tidak jauh berbeda dari okultisme, namun yang berbeda dari kutukan ini adalah praktik-praktik okultisme yang dilakukan oleh satu garis keturunan sebelum kita, seperti kakek, nenek, ayah, atau ibu yang dulunya pernah melakukan praktik okultisme ini. Sehingga dampaknya bisa sampai ke garis keturunan yang selanjutnya. Nah, itu tadi adalah beberapa 4 pintu masuk iblis yang bisa merusak jiwa manusia. Tetapi dari sini, kita belum cukup tahu bagaimana dan seperti apa aktivitas iblis itu sendiri. Dalam demonologi dan eksorsisme, aktivitas iblis itu sendiri juga memiliki 4 bagian. Antara lain ialah
Investasi. Mungkin setelah mendengar kata investasi ini, kita menjadi sedikit bingung apa yang dimaksud dengan investasi itu. Apakah seperti tanam dan membeli saham seperti di kripto? Tentu saja bukan. Tanam atau jual beli saham yang kita tahu idealnya disebut dengan investasi yang menggunakan huruf V, bukan F. Oke, kembali ke topik awal. Investasi itu sendiri merupakan kehadiran setan pada suatu tempat, benda, dan binatang. Contohnya seperti tempat-tempat yang biasa dikenal angker dan benda-benda yang biasa dianggap keramat seperti misalnya keris dan lain sebagainya. Veksasi. Veksasi merupakan serangan setan yang berdampak pada fisik dan parahnya dapat merusak kesehatan. Contohnya serangan fisik yang tergolong biasa, seperti bekas luka cakaran yang muncul dengan tiba-tiba di tubuh kita tanpa ada sebab. Dan untuk contoh yang ekstrim ialah santet. Obsesi. Obsesi yaitu serangan setan yang berdampak pada mental. Dan obsesi ini biasa terjadi dalam diri manusia secara sadar dan bawah sadar. Contoh obsesi secara sadar. Dalam kerangka eksorsisme, iblis dapat menyerang manusia melalui mental, sehingga menyebabkan orang tersebut menjadi depresi dan frustasi yang sangat mendalam. Bahkan orang yang menjadi korban terkadang muncul keinginan untuk bunuh diri. Biasanya, untuk melancarkan obsesi ini, iblis atau setan menunggangi luka batin dari si korban. Dan contoh untuk obsesi yang bawah sadar biasanya berwujud mimpi buruk dan halusinasi. Yang keempat adalah posesi. Posesi ini adalah kerasukan dan merupakan aktivitas iblis yang paling ekstrim dan gabungan dari semuanya, yang dimana setan atau iblis mengambil kendali penuh atas diri manusia. Itulah sedikit penjelasan tentang 4 pintu masuk iblis dan aktivitas iblis. Lalu apa hubungannya dengan Pastor Lukas yang kerasukan dalam film ini? Hubungannya antara lain, yang pertama, Pastor Lukas di dalam film ini telah membuka salah satu dari 4 pintu masuk iblis karena luka batin, sehingga iblis dapat menyusup masuk ke dalam dirinya. Yang kedua, karena luka batin yang dirasakan oleh Pastor Lukas membuat ia meragukan imannya dan mulai menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalannya menyelamatkan Rosaria. Tanpa dia sadari, dia telah masuk ke dalam jebakan si iblis. Sebenarnya masih banyak lagi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Namun karena keterbatasannya waktu dan durasi yang bisa begitu panjang jika kita membahasnya dalam satu video, maka episode untuk kali ini cukup sampai di sini saja dulu. Dan pesan saya, berhati-hatilah dan waspadalah, iblis tidak pernah melepaskan pandangannya darimu. Saya Bang Ber pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.